Kalian percaya nggak dengan pendapat yang mengatakan bahwa industri pangan atau industri makanan yang ada di dunia saat ini, termasuk di Indonesia, sudah diatur oleh berbagai elit dalam tanda kutip ya, untuk Menguasai manusia kan gitu. bagaimana pada pendapat kalian mengenai belief sistem seseorang yang mempercayai bahwa di berbagai aliran musik, khususnya underground, itu menjadi bagian dari pemuja setan. Amazing Grace, how sweet. Itu Nah, ini 2 minggu belakangan ini panas banget ya. banget. Ini cuaca juga auranya Jakarta, auranya lagi Aura-aura. aur-auran. Kita bicara aura kayak. Hah? Bicara aura. Oke. Sebelum kita mulai nih, nggak, lu merasa ini nggak ngedrop akhir-akhir ini sering gampang ngedrop stamina apa namanya turun gitu ya. Imun kita tuh jadi ini saya kawan-kawan saya lagi ngetik begini lagi dalam kondisi flu berat ini sebetulnya. Tapi demi untuk konten kawan-kawan juga banyak juga pertanyaan yang masuk mungkin kan. Nah, bicara tentang aura. Tadi Iya. barusan lu sedikit singgung. Ya kalau hari-hari terakhir ini ya, harusnya September sudah hujan sih. Kalau di dunia utara kan udah masuk musim gugur ya. Jadi kita masuk musim buah mangga. Sekarang ini ya, Kalau kita lihat di jalanan buah-buahan tuh kadang-kadang udah mulai berbunga. ya Pohon-pohon itu udah mulai berbunga. Di tempat gua tuh kan banyak banyak rambutan. Sana tuh kan kebun rambutan tuh rata-rata di daerah Cikaum, mungkin kawan-kawan yang daerah Purwadadi, Cikaum itu paham. hmm, Nah, itu Subang. Itu mangga juga. itu pohon rambutan tuh udah mulai berbunga tuh, gua lihat. Jadi paling nggak nanti bulan-bulan Februari, Maret itu udah mulai buahnya udah mulai muncul. Ini aneh ya, jadi alam seringkali memberikan tanda, memberikan tanda dalam bentuk sinyal-sinyal buah-buahan, panenan. Nah ini diapresiasi oleh budaya pertanian kan. Nah, Kita bicara belief sistem orang tani, di sistem kepercayaan pada orang-orang tani. Ini sangat berbeda sama sistem kepercayaan sama kita yang kontemporer di kota besar. oh, Gitu. apa yang lu lihat perbedaan yang mendasar yang bisa kita perhatikan? Ada satu belief system baru ya. Ada belief system baru yang berhubungan dengan gaya hidup, pola hidup, dan makanan. Ini gue lagi banyak banget seliweran namanya paleo food. Apa itu? Kita balik lagi ke era hunter and gather. Kita kembali lagi ke zaman batu. Ya. Sekarang ada gerakan seperti itu. Ada namanya gerakan carnivore diet, bahwa orang kembali makan daging. Ada lagi gerakan apa namanya kembali makan whole food, makanan-makanan alamiah. Orang tidak percaya lagi sama industri. Orang kehilangan kepercayaan kepada produk-produk industrial dan orang mau kembali lagi ke alamiah. Gejala-gejala ini tampaknya dari gejala-gejala lokal yang namanya misalnya di Eropa Timur namanya baktria. Apa? Baktria. Ada satu wilayah. Nah. Wilayah yang Oh, itu nama tempat, nama satu nama wilayah. region memang. Sehingga di situ berkembang satu sistem pangan ya yang basisnya itu paleo food. Konten paleo food itu meniru bagaimana leluhur manusia diyakini hidup seperti itu sebelum era ada pertanian. Kayak apa sih manusia sebelum ada zaman ada pertanian? Kan Sebentar, berburu. gue potong. Simpan dulu. Enggak, banyak juga sih gua lihat juga di YouTube ya, di berita-berita di medsos juga. Orang-orang yang kembali ke menurut mereka dengan tanda kutip itu adalah kehidupan nenek moyang mereka. Sebetulnya yang mereka kejar itu apa? Apakah kesehatan? Apakah mungkin mereka merasa bosan dengan kemodernitasan gitu? Dengan dunia modern mereka sudah bosan, dengan kemudian kembali menurut mereka adalah nature atau ke alam. Apa fenomena apa yang lu lihat? Selalu ada gini nih, selalu ada koreksi biasanya tengah perjalanan sebuah sejarah. Itu seringkali dan selalu ada koreksi-koreksi. Ada beberapa masyarakat dan beberapa komunitas yang selalu melihat
kebudayaan itu butuh dikoreksi. Wah, Nah, kalau zaman sekarang ini kan muncul hal-hal yang sangat meresahkan kita dalam soalan ketahanan dan keamanan pangan. Sebentar lagi kan ada kampanye makan gratis nih buat yang sekolah nih. dari presiden yang baru, Ya, sebentar lagi ada kampanye Mr. Prabowo. ada makan gratis. Masyarakat kemudian mulai bertanya, yang disebut makanan sehat itu yang gimana? Harus gimana? Nah, kemarin gue bicara banyak tentang whole food, bahwa makanan yang benar itu adalah whole food, makanan yang utuh. Bukan makanan bikinan pabrikan, bukan anti pabrik, tapi memang mana ya? Dalam banyak hal segala sesuatu yang alamiah, yang nature gitu. Itu lebih menjanjikan sesuatu yang lebih sehat daripada sesuatu yang dibuat-buat. Tapi sebentar, gue potong dulu. Kalau gue nggak begitu setuju juga kalau misalkan apa yang disebut dengan oleh kita di sekarang ini adalah makanan-makanan nature, makanan-makanan yang lebih alami. Kondisinya sebetulnya nggak seperti itu. Contoh, ya, padi misalkan, padi. Dulu itu kan nggak pakai obat-obatan kimia. Tapi kalau sekarang itu dari mulai pupuk, dari mulai kemudian bahan-bahan racun hama, Ya, kalau organik segala macamnya. misalnya yang dikritisi orang GMO ya, Nah, kayak genetic begitu. modified organism, bahwa organisme-organisme yang ada sekarang ini sudah dimodifikasi secara genetis ya. Di padi yang kita lihat di sawah menghijau dan indah itu tidak seindah itu. Tidak lagi nature. Tidak lagi seindah itu gitu. Ya, banyak hal ya, misalnya biji-bijian serealia itu juga udah bukan seperti itu, tidak senatur itu, sehingga misalnya orang udah mulai meninggalkan oat instan, orang udah mulai ninggalin kan. Di toko online tuh udah mulai banyak oat yang namanya steel cut, oat yang lebih utuh daripada instan oat. Nun jauh di US sana, di Amerika, gerakan-gerakan namanya keto diet itu juga udah merebak. Bahkan kalau tidak salah ada satu iklan di fast food ya, jaringan fast food internasional, udah berani mengklaim namanya one carb. Apa itu? Roti dengan kandungan karbo hanya 1 gram. Artinya rotinya udah basis protein, bukan basis karbo. Ada lagi merek-merek roti yang merek-merek makanan namanya The Mission, tortilla, kemudian wrap ya, yang bisa kita makan buat kebab, yang kita buat bungkus itu berani mengklaim zero carb, 0 karbo. Gue juga bingung ini bagaimana caranya bikin makanan zero karbo, zero sugar, apa total serat atau gimana. Tapi itu memberikan janji baru pada banyak orang, bahwa orang yang katakanlah pingin lebih sehat, demikian ceritanya. Loh, tubuh kan butuh karbo, butuh serat juga. Nah itu, ternyata pada beberapa di YouTube banyak pertengkaran tuh yang sangat sengit antara dua kubu. Ada kubu yang pro karbo, ada yang kubu yang pro protein. Nah kemarin Walaupun sebetulnya keduanya juga dibutuhkan oleh tubuh kan. makro ya, gizi makro ada 3 kan, karbo, protein, dan lemak. Nah, gizi makro. Cuman yang masyarakat kurang paham, karbo ada 2, ada kompleks karbo, ada simple karbo. Kompleks karbo ini contohnya tempe. Tempe itu legum, biji. Jadi tempe itu ada biji, karbo juga, tapi bentuknya adalah biji. Kedelai itu karbo. Cuma kedelai itu dirubah menjadi energi oleh tubuh butuh waktu yang lama. Butuh waktu lebih lama daripada nasi. Legum ya. Di online shop teman-teman bisa browsing namanya lentil. Ada red lentil, lentil merah, ada lentil hijau, ada lentil hitam, ada black lentil. Yeah. Kemudian teman-teman bisa di Shopee, di Tokopedia, di Blibli, itu bisa mulai lihat muncul merebak tepung almond, tepung lentil, tepung garbanzo, muncul merebak di mana-mana nih gitu.
Gue juga udah mencoba beberapa tepung. Sedih gue sekarang menjadi konsumen tetap dari tepung almond. Mungkin ke depan gue akan jadi konsumen tetap dengan tepung lentil. Karena gue Berhubungan dengan ini juga berarti apa gue namanya? mulai pindah dari nasi ke biji. Ya, maksudnya berhubungan juga dengan apa yang lu alami kan? Apa namanya? Sakitnya lu gitu. Tapi gue terapin juga dengan anak-anaknya. Jadi di rumah mungkin sudah mulai diterapkan bagaimana ngerubah dari serealia konvensional, dari beras, nasi menuju biji. Karena pada dasarnya dulu sebelum manusia bertani, manusia tidak mendasari hidupnya pada biji. Nah, di sini nampak sekali bahwa yang dominan biji-bijian yang dominan ternyata berasal dari daerah Mediterania. Sehingga disinyalir bahwa peradaban pertama ada di sono. Disinyalir bahwa peradaban sebelum pertanian, sebelum padi dikenal di lembah kuning Cina sekitar 30.000 sebelum Masehi, itu ada peradaban yang didasarkan pada biji-bijian. Jadi ada orang dulu menurut apa namanya? Makanan pokoknya biji. Ya, mereka berkesimpulan seperti itu kan. Karena mungkin di tanah situ untuk tumbuh-tumbuhan yang bukan biji nggak bisa tumbuh. Misalkan umbi-umbian. Umbi-umbian juga di wilayah itu juga jarang dikenal. Ya, artinya kan berarti tidak bisa tumbuh. Akhirnya kemudian mereka mengambil bahan pokok untuk dipangan itu adalah biji-bijian. Betul. Artinya bahwa tempat itu juga mempengaruhi apa yang tumbuh di situ ya. Jadi artinya bukan belief system yang bekerja. Artinya begini, misalkan begini. Katakanlah di dunia Arab ya, di Arab itu. Timur Tengah lah. Timur Tengah ya. Timur Tengah. Itu kan tidak ada binatang, mungkin kalau misalkan kawan-kawan saya salah itu, ya dikoreksi boleh ya. Tidak ada binatang babi. Ya, kemudian mereka membuat suatu belief system bahwa babi itu adalah haram. Kan begitu. Oke ya. Artinya apakah ada kolerasi antara belief system dengan di mana kita tinggal, tempat di mana kita tinggal. Jadi kalau ini berkenaan dengan makanan ya yang gue sebutkan tadi. Jadi apa yang kita percaya kan ada istilah manusia adalah apa yang dia makan. The man is what he is eating. Ya, manusia adalah apa yang dia makan. Sistem kepercayaan juga sangat terkait dengan pangan. Kita kenal bahwa di pangan Timur Tengah hari ini kita mengenal bahwa mereka kenal nasi di Timur Tengah. Tapi pada dasarnya Timur Tengah nggak kenal nasi. Tidak kenal nasi, gandum. Gandum juga sedikit. Jadi apa? Contohnya chickpea atau chickpea itu kacang Arab. Garbanzo kacang Arab, flaxseed, biji flax. Kemudian gandumnya juga bukan gandum modern tapi namanya durum ya. Gandum yang sangat sumber kasar. Protein mereka ambil dari mana? Daging. Daging onta. Domba. Ada satu yang jarang dikonsumsi, itu yang bisa dibilang males, itu daging keledai. Karena keledai kan campuran kuda. Iya. Kuda dengan apa ya? Dibilang kuda bukan, dibilang kambing juga bukan. Gitu kan campuran. Kan suara juga mirip kambing. Oke. Tentang begini, tadi apa yang mau gua tanya tadi? Ini. Ini kaitannya Mas Saji nih. Tata cara sesajen. Kalau Mbak Go dulu bilang sego, gulo, klopo. Dalam saji Jawa itu selalu ada 3 hal. Sega itu nasi, gulo itu gula, manis-manisan lah ya. Bubur merah, bubur putih, klopo. Karena memang pokok pangannya Pulau Jawa ini 3. Nah, tapi kalau lihat di wilayah Papua, sajinya itu enggak itu. Apa tuh? Yam. Jam itu apa? Ubi manis. Bakar batu itu 3 makanannya. Ubi manis, babi bakar asap daun, sama sagu dan kelapa. Sagu kelapa. Sagu dibuat semacam papeda, kemudian sagu itu dimasukkan ke dalam semacam daun talas, didiamkan 1 malam, dia memadat kayak kenyal, kayak dodol. Paginya dikonsumsi pakai kelapa. Dimakan bareng-bareng sama daging.
Kalau di daerah tertentu dagingnya aneh-aneh nih. Ada daging kanguru, daging ikan-ikan rawa. Kalau di Jadi kita kan nggak ada kanguru. Di mana ada kanguru? aduh, Di di Australia Maroke Papua. Namanya kanguru pohon. ada Di kanguru. Maroke itu salah itu- satu kanguru kita. Ada di Maroke di Taman Nasional Waso. Kita punya kanguru. Memang kanguru, Kanguru betul. yang Kanguru kayak di pohon. Australia saja. Betul, kanguru pohon. Warnanya agak kemerahan, bentuknya agak kecil. Konon dagingnya lebih mendekati rusa daripada mendekati daging kanguru. Di Australia daging kanguru terkenal. Nah, di budaya Maroke, Basur Papua, masa-masa berburu kanguru itu ada musimnya namanya sasi. Bagaimana mereka melestarikan alam itu dikaitkan dengan belief system bahwa alam itu mensuplai Berarti belief system secara budaya itu. belief system pangan mereka bahwa alam membutuhkan Kearifan waktu lokal. untuk kembali, untuk recover, untuk bisa menyediakan bahan pangan itu harus dikasih jeda, kasih Oke. istirahat. Mengenai ini, lu sepakat nggak kalau gua, Hmm. kalau gua masih sepakat sih kalau misalkan mengatakan ada bahwa apa yang kita makan tadi Kita apa yang kita makan? kita adalah apa yang kita makan, dan ternyata itu juga memang mempengaruhi secara psikologi menurut gua. Bagaimana Sangat. menurut lu? Sangat. Jadi perubahan-perubahan psikologis yang paling mendasar adalah contoh ya di YouTube, di Reels itu banyak sekali kisah bagaimana orang meninggalkan gula pasir. Ada gerakan masif, ada gerakan mendunia dan sangat global sekarang. Orang nggak minum lagi gula pasir, orang meninggalkan. Dan pengganti gula pasir yang hari ini sangat terkenal itu ada 3. Stevia, erythritol, sama monk fruit. Teman-teman bisa browsing ya. Sekarang banyak orang ganti stevia untuk di bakery, di di pembuat roti banyak mengganti dengan erythritol. Erythritol itu gula alkohol. Oke, ya. 3 itu loan guo. Loan guo itu kalau makan minum Bahasa Cina. ya berasal dari buah-buahan Cina, bentuknya kayak sawo. Loan guo itu bentuknya kayak sawo, disebut monk fruit. Buah-buahan para pertapa. Nah, itu pengganti gula modern. Jadi ke depan mungkin industri gula yang sekarang terancam nih dengan kehadiran 3 player baru, 3 pemain Ya, baru. tapi kan tadi apa yang kita bahas tadi kan masih ini nih di apa namanya? Apakah makanan itu mempengaruhi psikis? Jadi ketika orang nggak minum gula dalam waktu seminggu dia akan gila. Anda teman-teman boleh menjajal, pemirsa boleh jajal 1 minggu Anda tidak minum gula. Tapi apapun yang kita makan diubah oleh Tapi tubuh tidak menjadi gula. Tidak secepat gula. Gula in very instant. Begitu kita minum teh manis, tidak menunggu 1 jam, tidak menunggu 15 menit. Dalam waktu 10 detik itu langsung diproses masuk ke darah. Jadi begitu masuk di usus halus, itu tidak butuh waktu 10 menit. Di bawah 10 menit dia sudah diserap dan dia sudah diedarkan ke seluruh tubuh. Itu gula. Karena bentuknya namanya karbohidrat sangat sederhana. Monosakarid ya. Monosakarid. Atau Sakarida. Nah, sementara gula yang dimaksud sama banyak orang itu namanya polisakarid sama oligosakarid atau karbohidrat kompleks. Tapi gula yang kita maksud adalah disakarid. Disakarid itu 2. Disakarida. Disakarid. Di 2. Jadi gula pasir itu, rasa manis gula pasir itu bukan berasal dari glukos tapi fruktos. Orang bilang gula tebu kan. Gula tebu itu manisnya bukan glukos tetapi fruktosnya, gula buah. Nah, yang dibutuhkan tubuh itu glukos. Rasa manis, glukos tidak ada rasa manis. Yang membuat manis gula itu fruktos. Tapi fenomena si kembar ini masuk dalam tubuh bareng. Tapi yang diproses oleh tubuh, fruktosnya itu diserap hati, glukosnya itu diserap sama darah, dimasukkan sebagai sistem energi tubuh. Oleh karena itu kalau mau coba meditasi intens, coba putus gula dalam waktu 2 minggu, apa yang terjadi? Akan terjadi kegilaan namanya sugar crash. Pasti gila. Tim ada yang mau ditanyakan nggak? Ya nggak mesti harus apa yang kita bahas tadi di luar ini juga nggak masalah juga ya, Prof. Apa mau ditanya? Oke Pak, tadi ada pembahasan mengenai belief system dengan sumber makanan ya. Menurut Bapak, kalian percaya nggak dengan
berpendapat dan mengatakan bahwa industri pangan atau industri makanan yang ada di dunia saat ini, termasuk di Indonesia, sudah diatur oleh berbagai elit dalam tanda kutip ya, untuk Menguasai manusia kan gitu. bisa dikatakan begitu, atau dengan tujuan akhirnya itu membuat generasi yang akan datang menjadi tidak sehat dan berakibat dengan menurunkan populasi. Oke, gini. Ini menarik, pertanyaan menarik ya. Ini perlu kita jadi bahan perenungan, bahan untuk kita antisipasi juga. Ya. Di dunia ini kalau teman-teman mau tahu sumber bibit itu perusahaan apa sih? Yang paling gede namanya Monsanto. Perusahaan bibit yang terbesar di dunia namanya Monsanto. Daerah mana? Perusahaan Amerika. Oh. Dia yang menguasai hampir 80-70% market share dari bibit-bibit tanaman strategik. Kedelai, gandum, beras, buah, sampai bunga-bunga tulip yang ada di Belanda juga dikuasai oleh mereka. Ya. Mawar, melati itu dikuasai mereka. Nah, kalau di Indonesia dari dulu kita tahu bahwa industri gula setelah kita merdeka itu dikelola oleh sedikit sekali elit di Indonesia. Dan ini orang-orang Indonesia yang super kaya. Orang Indonesia yang sangat super kaya. Kedua itu adalah industri dari zaman era kolonialisme ya. Kalau kita jalan di Pantura, kita jalan di Pantura sepanjang dari mulai Merak sampai ujung Surabaya, seluruh industri beras, penggilingan beras itu dikelola teman-teman Tionghoa. Industri beras ya, penggilingan beras, kulir beras, itu dikuasai oleh toke. Sampai sekarang orang kenalnya toke. Kan? Ya artinya memang ada suatu sistem. Kan itu kan Betul. pertanyaannya kan begitu kan. Apakah Betul. memang ada suatu sistem yang kemudian mengendalikan katakanlah makanan di seluruh dunia secara khususnya di Indonesia ini? Entah mungkin pemerintah atau mungkin suatu elit tertentu. Oh pasti mereka ngobrol semeja. Mereka pasti tiap 3 bulan ngumpul dan ketemu semeja. Gue yakin, nggak mungkin pasar itu dilepasin gitu aja. Jadi buat lo berapa, buat gue berapa, kapan kita main, kapan kita nggak main. Tapi menurut gue ini bukan soal keuntungan. Yang lo bicarakan bukan soal keuntungan. Dominasi politik. Bukan lebih itu lagi. Jadi kalau menurut gue ini kan, lo tahu sendiri kan, bahwa manusia ini berkembang biak pesat dan tidak nggak imbang. Nggak imbang dengan pangan yang dihasilkan oleh bumi, oleh ibu bumi. Jadi mungkin mereka membuat suatu sistem peredaran makanan dengan cara begitu. Ya sebetulnya pangan ini kan juga bicara tentang lahan kan. Kita bicara pangan, bicara misalnya yang jauh. Kita beras bicara gudang. Beras bicara tentang truk untuk mendistribusi. Beras bicara tentang outlet, di mana dia dijual. Beras bicara tentang sistem penyimpanan silo. Beras bicara tentang tata kelola. Di kita kenal namanya Bulog, Badan Urusan Logistik. Nah, harga beras berapa sih yang fair buat petani dan harga beras berapa sih yang menguntungkan buat masyarakat? Ini semua abu-abu. Beras itu di pasaran harga yang 8.000 sampai harga yang 20.000 ada. Tapi orang tidak tahu kok harganya bisa segitu. Itu yang kawan kita tanya tadi. Bahwa siapa mereka adalah mereka yang mampu memainkan harga beras seenak udelnya sendiri. Bukan, maksudnya begini yang kawan kita tanya tadi ya. Kawan kita tanya tadi itu sebetulnya kalau menurut gua nih ya, bukan hanya mengenai keuntungan. Bukan hanya mengenai keuntungan, tapi adalah mengontrol populasi. Iya memang. Ujungnya ke sana. Kan ujungnya ke situ kan? Ujungnya ke sana. Populasi yang minoritas, yang misalkan orang-orang yang yang miskin, yang apa itu kan nanti yang mungkin mau dimusnahkan dengan cara mereka kan gitu. Nah, sekarang ini gini. Orang kaya itu adalah orang-orang yang punya akses kepada makanan yang berkualitas. Orang-orang kaya, contohnya sumber protein. Sumber proteinnya orang kaya beragam. Bisa milih, ada ayam,
ikan dalam segala bentuk, ikan laut, ikan darat, bisa milih telur, ada omega 3, ada telur omega 6, ada telur ayam kampung, ada telur bebek, ada telur ayam negeri. Macam-macam. Betul. Tapi orang miskin hari ini ya makan nasi ketemu nasi, makan nasi pakai mie. Makan mie pakai nasi pakai kerupuk ya Karbo sama ketemu aja. karbo. Hanya karbo, nggak ada protein. Nggak ada protein, nggak ada nutrisi yang lain. Nggak ada, yang masuk totally karbo. Makanya dokter Hans bilang, makan nasi pakai singkong. Nasi timbul itu kan nasi pakai singkong. Ya makan karbo pakai karbo. Kan kalau perlu es krim pakai nasi. Ya kan gitu. Makan es krim pakai nasi gitu. Jadi betapa mirisnya masyarakat yang tidak punya ini, masyarakat yang marginal ini tidak punya pilihan terhadap sumber protein. Dan juga mereka tidak punya pilihan terhadap sumber karbo. Jadi artinya kita sepakat bahwa bahkan makanan itu sendiri pun ada yang mengontrol dengan tanda kutip. Betul. Untuk tujuan-tujuan tertentu kan begitu kan. Betul. Kawan kita Mas Bambang itu juga pernah ngomong tentang bahkan alat kebersihan untuk gigi dan atau sejenisnya gitu kan. Itu ternyata mempunyai fluoride, yang fluoride itu adalah zat yang justru menumpulkan apa namanya mata ketiga. Okay. Mata ketiga apa namanya disebut? Kelenjar pineal. Oke. Kelenjar pineal. Yang kita sama-sama tahu bahwa kelenjar pineal ini adalah satu apa namanya satu alat di pikiran di otak kita yang mengontrol berbagai macam hormon. Yang simpel ya. Gue simpel banget. Rasa odol itu apa sih? Manis kan? Manis. Gulanya apa namanya? Xilitol. Habis sikat gigi rasanya pengen makan. Lo lapar. Lo sikat gigi, 5 menit habis sikat gigi, lo pasti pengen makan. Berarti itu juga termasuk direkayasa. Betul. Lo dirangsang untuk lapar. Lihat aja lah, pagi-pagi begitu sikat gigi, selesai sikat gigi itu ada keinginan untuk menyantap makanan dalam jumlah besar. Nah, sekarang ada nggak produsen odol yang berani yang rasanya nggak manis? Ada nggak? Ada nggak odol rasanya sepet? Belum pernah sih gue pakai odol, kok manis semua. Nah sekarang gue terus pakai odol nih. Karena terlalu manis buat gue. Karena gue udah quit gula. Jadi akhirnya lo pakai apa? Tidak pakai odol lagi, pakai sikat gigi aja. Jadi kebutuhan atas odol buat apa? Karena gigi gue udah nggak rontok lagi, udah nggak ada gula. Yang rusak gigi nggak ada. Yang membuat gigi gue bolong-bolong dan patah itu ternyata bukan kuman. Ternyata karbohidrat dan gula yang nyelip-nyelip di gigi dan ngerontokin gigi. Ketika semua itu gue cut off, gigi gue utuh. Dan gue ciriin banget kalau gue sikat gigi, itu lapornya minta ampun. Jadi justru malah odol di gula itu bukan malah ngebenerin, odol di gula. Odol Rasa itu manis dalam odol. Rasa manis dalam odol itu kan berarti kan itu kan gula. Dan itu akan menghancurkan gigi. Jadi berarti si odol itu justru bukan untuk menguatkan gigi ya. Ya iklannya kan gitu. Yang menghancurkan gigi adalah efek sampingnya. Bagaimana odol memicu orang untuk lebih banyak mengkonsumsi gula, ketagihan rasa manis yang benar, dan ketagihan karbo. Xilitol namanya. Jadi gitu ya. Jadi kita semua sepakat bahwa itu memang ada yang kontrol. Ada elit yang mengontrolnya, baik itu mungkin pemerintahan atau mungkin elit macam-macam lah ya. Contoh lainnya, contohnya kayak kemasan-kemasan pangan. Itu siapa yang kontrol? Karena kemasan pangan nggak sembarangan, namanya food grade. Kertasnya, plastiknya itu food grade. Di Indonesia hanya ada 2 perusahaan yang kontrol itu. Gak usah gue sebut, nanti gue sebut gue masuk penjara. Ya nggak apa-apa lah kalau memang benar dia hanya ada 2 perusahaan di Indonesia yang mengontrol industri kemasan makanan. Lo mau produksi kue cucur sampai kue bulan, lo mau produksi beras sampai apa, lo harus berakhir di 2 perusahaan itu untuk beli kemasan. Untuk kemasan. Yoi. Karena kemasannya harus food grade. Ada standarnya. Nah di puncaknya cuma ada 1 perusahaan yang nguasa namanya DuPont. Apa itu DuPont? DuPont itu perusahaan yang memang berorientasi pada material. Contohnya semua plastik di dunia ini, semua itu adalah turunan dari produksi DuPont. Jadi mau apapun plastik yang kita pakai, mulai plastik yang food grade, plastik buat kita telan jadi pil, sama plastik. Ya, termasuk bungkus
bungkus makanan itu kan ada lembaran plastik gitu. Betul. Tipis. Itu yang megang patentnya DuPont. Ada yang lagi mau tanya? Elit banget ya. Lo bayangin satu perusahaan bisa ngatur sedunia nih. Iya, gue yang ngatur permainan lo. Lo boleh produksi apapun, tapi kemasannya gue yang main. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ada. Boleh? Oke, pertanyaan terakhir Pak, masih mengenai belief system. Bagaimana pada pendapat kalian mengenai belief system seseorang yang mempercayai bahwa di berbagai aliran musik, khususnya underground, itu menjadi bagian dari pemuja setan? Oke, ini unik ini. Ini seperti pemain musik rock Kiss di Amerika. Mereka juga adalah satanism. Dan kemudian kalau di Amerika itu kan negara bebas ya. Nah, mereka itu penganut satanism, kemudian aura musiknya, lirik-lirik musiknya itu lebih ke sana. Rock. Mungkin kalau misalkan kawan-kawan yang senang dengan musik rock ya, seperti saya, itu pasti tahu lah aliran musik Kiss itu. Menurut lu gimana? Kalau musik ya, musik itu sendiri dipercaya adalah produk apa ya? Produk Setan. dalam belief system tertentu, tapi secara global ini kan. Secara global ada orang yang memang dia seorang katakanlah pemuja setan, kemudian tapi mereka bermain musik gitu loh. Kemudian lirik-lirik musiknya itu syarat dengan dengan kepemujaan setannya. aslinya kan musik sebetulnya aslinya ya. Aslinya kan musik ini pertama himne. Himne itu pemujaan terhadap Tuhan. Kemudian ode, pemujaan terhadap kepahlawanan. Ya. Ngerti gua. Jadi sebetulnya musik ini adalah instrumen memuja ya. Instrumen untuk beribadah ya, memuja sesuatu. Tapi kemudian karena berkembangnya Sana kemari-kemari itu dengan seni musik itu terus berkembang, dan kemudian begitu banyak lahir varian-varian baru kan. betul, awalnya musik itu memuja Tuhan, tapi pada kedepannya musik itu menjadi domain pribadi. Jadi dia memuja apa yang dianggap sama dirinya merupakan hal yang pantas dia puja. Kalau musik yang sangat nyeleneh itu namanya misalnya jazz. Jazz pada awalnya kan musiknya budak kulit hitam. Pada awalnya nyanyian-nyanyian yang ada di country song di Amerika kan pujian-pujian terhadap puja-puji terhadap kehidupan western yang menempatkan orang kulit putih menjadi supreme bangsa yang berkulit putih lebih tinggi. Kemudian Kastanya lebih tinggi. Dan menurut mereka. tuh, kemudian orang kulit hitam coba-coba mainin alat musiknya orang bule gitu kan. Katakan gitu. Biolanya. Kemudian mereka menemukan ada dua alat musik yang bisa mewakili keresahan hati budak-budak kulit hitam di era itu. Yang pertama itu trompet. Sehingga trompet bagi musik-musik jazz di New Orleans itu kadang-kadang trompet digunakan untuk nganterin peristiwa pemakaman. Iya. Nah, namanya fanfare ya. Bagaimana memberitahukan orang tentang kedukacitaan lewat suara-suara yang melengking. Ada satu yang gue suka dari jazz ya, yang sering dinyanyiin gitu dengan gaya jazzy. Gitu. Amazing Grace, how sweet the sound. Cekoknya itu. Kalau lurusnya kan Amazing Grace, how sweet the sound. Tapi orang itu enggak, dia pakai soul. Amazing Grace, how sweet the sound. Itu dia melakukan pemujaan terhadap sesuatu yang apa ya? Yang lebih subtil gitu, yang lebih halus. Nah, kalau thrash kan enggak kan? Kalau thrash gimana ya? Ya, awalnya itu musik pemberontakan. Apa sih bahasa Inggrisnya pemberontakan itu?
Ya anarki lah. Iya, pemberontakan, jiwa-jiwa berontak, jiwa-jiwa kebebasan, kemudian menjadi apa namanya, menjadi di jalanan jadi musik gitu. Buat gua ya ada memang pemuja-pemuja setan, kemudian ada belief system yang lain. Memang karena memang kan kita semua ini kan pikiran kita ini kan penuh dengan bentuk-bentuk belief system. Ya pemuja, kalau gue nganggapnya pemuja perubahan, bukan kebebasan. Ya mereka ternyata para musisi thrash ini bukan juga jadi begitu saja gitu. Ternyata mereka juga bisa masuk panggung dunia juga kompetisinya ketat. Ternyata tidak Ya semua. artinya maksudnya kemari-kemari. Iya, Ya, seperti jazz tadi lah. Tadinya kan pemujaan kepada Tuhan mungkin, pemujaan kepada ketika dia mengantarkan budaya mereka, mengantarkan mayat untuk masuk ke liang Liang lahat. kubur itu, liang lahat itu apa ya disebutnya ya, pemujaan atau persembahan itu dengan seni ya, yang Tuh, jazzy ya, seperti itu tadi kan. dianggapnya Rebellionnya itu kalau thrash dianggapnya rebellion kan, ya di pemberontakan. pemujaan tuh sama setan nih. Bukan. Padahal enggak. Enggak juga. Enggak, tapi lebih ke rebellion sih, pemberontakan. Nah, berbeda dengan Kiss, memang itu musiknya asik, apa namanya, bukan asik, maksud gua tuh memang murni mereka itu memang pemuja setan. Kalau pemujaan terhadap sesuatu yang sangat yang frugal gitu, itu justru Queen, Bohemian Rhapsody. I see little silhouette of the man, Scaramouche, will you have the Fandango? Bismillah. No, will not let you go, let him go. Go. Emang ledek siapa? Queen ledek Tuhan. Bismillah, no, we are not let you go, let him go. Bismillah, you are not let him go, let him go. Malah justru bukan pemujaan, tapi Protes, kritik dan ngebully kalau gua menurut gua. Ada lagi lagunya Queen apa ya? Karena Freddie Mercury juga akhirnya kita kenal sebagai salah satu tokoh LGBT yang terkenal gitu kan. Ternyata ada lagu-lagu yang ada kaum ungu, dalam lagu Queen juga ada lagu-lagu yang mengarah ke sana. Ada lagu-lagu yang kalau kita perhatikan sekarang justru mengedepankan Berpihak kepada kaum pelangi. ungu. Oke, kawan-kawan, ini kita udah melebar kemana-mana. Pembicaraan kita juga memang dari awal juga tidak punya topik ya, pengen ngobrol aja depan kamera. Dan kebetulan juga ada tim kita di belakang kamera yang ingin banyak bertanya juga tadi. Secara khusus mengenai belief system, ya artinya kita sudahi dulu ya mungkin. Oke. Kawan-kawan, selamat malam dan jangan lupa subscribe. Jaga kesehatannya, like, auranya lagi jelek banget nih, ya, panasnya lagi nggak enak. benar. Salam Jaga sehat lah. kesehatan, salam sehat lah.